Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widyaningsih dengan NIM 24004-159 sebagai moderator kelompok 8 dengan teman saya Rabiatul Adawiyah dan Intan Agatha. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebagai hasil pemikiran para filsuf, bahasa dari filsafat menguak tentang berbagai jenis pandangan dan aliran yang berbeda-beda. Ada kalanya pandangan mereka saling pro dan kontra, saling bertentangan atau berlawanan. Berbagai pemikiran pendidikan yang muncul di dalam masyarakat bersamaan dengan dinamika perkembangannya dan membawa perubahan yang selanjutnya dikenal dengan aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan tersebut muncul sejak manusia hidup di dalam satu kelompok yang dihadapkan dengan regenerasi bagi keturunannya. Secara historis bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Pendidikan yang sempat tercatat dalam sejarah pendidikan dimulai sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang ini. Setiap aliran pendidikan sebagai upaya untuk memperbaiki martabat manusia, oleh karena itu dapat setiap aliran pendidikan memiliki muatan agar setiap keturunan sebagai wujud generasi yang berikutnya mendapatkan arti atau pemaknaan pendidikan yang jauh lebih baik dengan pendidikan yang didapatkan atau dirasakan oleh para orang tua mereka dahulu. Selanjutnya, pembahasan aliran pendidikan yang akan dibacakan oleh Rabiatul Adawiyah. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian dari aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbulnya pemikiran yang baru. Demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Setelah adapun macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme yaitu aliran yang menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengelolaan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Itu menurut Joseph 2006. Menurut konsep empirisme, pendidikan dibuat adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkan. Pendidikan dapat berbuat sekehendak hatinya, seperti pemahat patung yang memahat patung dari kayu ataupun batu atau bahan lainnya menurut sesuka hatinya. Contohnya, misalnya anak yang kembar yang dapat dipisahkan oleh orang tuanya sejak dia kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran ini dinamakan pemikiran optimis di dalam pendidikan. Yang kedua yaitu nativisme. Nativisme yaitu teori ini kebalikan dari teori empirisme, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativicerti, yang artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman, yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880, berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Kemudian yang ketiga adalah naturalisme.
Naturalisme yaitu aliran yang mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang teori ini disamakan. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur, yaitu artinya alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Ajaran dalam teori naturalisme mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat maupun minat, kemampuan sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terlahir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Baiklah, macam-macam aliran yang keempat yaitu konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana halnya dengan teori nativisme, teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Menurut teori konvergensi, pendidikan berdasarkan yang pertama yaitu pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Ketiga yaitu yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan memahami tumbuh dan kembang manusia. Selanjutnya, pemikiran baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaannya akan dibacakan oleh Intan Agatha. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan alam sekitarnya. Pendiri gerakan ini yaitu antara lain adalah Vera Finger tahun 1908 sampai 1888 di Jerman dengan Helmut Kunde atau pengajaran alam sekitar dan Jelitar tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Het Leven atau kehidupan senyatanya. Dengan cara mengajar alam sekitar tersebut, guru dapat mencontohkan secara langsung. Begitu pentingnya pengajaran dengan meragukan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat dan dasar-dasar pengajaran. Pengajaran alam sekitar memberikan pengajaran sebanyak mungkin agar si anak dapat dan aktif serta giat, bukan hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat saja. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Avideminat de Croo atau tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, pendidikan menurut de Croo berdasar pada semboyan École pour la vie, per la vie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Yang ketiga ada sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.I. Comenius tahun 1592 sampai 1607 pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan kerja tangan. J.H. Pestalozzi tahun 1746 sampai 1827 mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya.
Yang keempat ada pengajaran proyek. Khusus dalam bidang pengajaran, Dewi menegaskan pengajaran proyek yang dilanjutkan oleh Kilpatrick dan kawan-kawannya. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah secara multidisiplin. Pendidikan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya dalam masyarakat yang maju. Lanjut, pendidikan berasrama. Asrama merupakan tempat tinggal bagi peserta didik dan pembina yang melakukan proses pembelajaran selama 24 jam atau yang biasa disebut sekolah berasrama. Sekolah berasrama dapat diartikan sebagai sekolah yang menyediakan asrama untuk tempat tinggal sekaligus tempat dididik peserta dididiknya selama kurun waktu tertentu. Proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama. Berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk sekolah berasrama di Indonesia. Yang pertama, pesantren tradisional dan modern. Yang kedua, sekolah berasrama umum. Yang ketiga, sekolah berasrama keagamaan. Lanjut, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu. Apapun kondisi yang dimiliki, pendidikan inklusif sangat erat kaitannya dengan pendidikan multikultural, karena keduanya menjunjung tinggi penerapan toleransi terhadap semua, baik pendidikan inklusif maupun pendidikan multikultural. Sama-sama merupakan upaya untuk mendorong penerimaan sekaligus interaksi antar individu, meskipun individu tersebut memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Manfaat pendidikan inklusif. Pendidik merupakan beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan pendidikan inklusif antara lain. Yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Yang kedua, mendorong pemahaman bahwa perbedaan wajar dan cara menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Yang keempat, melatih individu untuk berpikiran terbuka atau open-minded. Yang kelima, mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan atau perbedaan. Lanjut, Kak. Kesimpulannya, pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangat penting ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi. Bagaimanapun juga, aliran-aliran pendidikan pada dasarnya merupakan gagasan dari para pemikir berpengaruh secara luas pada zamannya, sehingga tidak akan bisa terabaikan. Penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas dan menambah ketajaman analisis dalam mengaitkan keberadaan masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Baiklah, cuma sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.